dalam kondisi tidak ideal gitu kan, mulailah dengan jumlah, go rutin yang kecil lah seperti itu. Terus kita lakukan, load testing dulu, terus kita pantau performa dengan tadi ada 6, go rutin gitu kan. Terus ya kita baru scale bertahap tuh sampai, dapat apa ya, batasan itulah, kita nanti bisa pasang batasan sama timeout-nya. Kira-kira gitulah ya tips gimana kita nentuin, apa namanya tuh, jumlah go rutin yang baik, ya seperti itulah ya. Oke coy, jumpa lagi dengan bagian magang, stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Dan seperti biasa sebelum kita mulai saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat semua teman-teman yang udah support bagian magang sejauh ini dengan subscribe, like, dan share. Dan tentunya juga saya berharap buat teman-teman yang gimana nonton itu sehat-sehat terus dan lancar-lancar terus karirnya. Oke, jadi kali ini di video kali ini tuh saya bakal bahas tentang ya tips-tips simpel untuk penggunaan Go Rutin lah gitu. Jadi kenapa saya bahas ini? Karena ini salah satu yang udah saya tulis di ebook saya. Jadi teman-teman kalau mau ebooknya itu ya nanti saya taruh di deskripsi video. Tapi itu di deskripsi channel saya juga udah ada sih. Ini teman-teman bisa cek lah ya kalau mau ebooknya gitu. Nah, jadi ini gara-gara ya menti saya yang udah baca ebook saya itu pengen ini dibawain udah. Jadi ini by request saya bawain gitu. Intinya gini lah ya, intinya ngejalanin Go rutin itu gampang. Kayak misalnya kita tinggal tulis go function bla 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 selesai gitu kan. Tapi ya nyatanya tidak semudah itu Ferguso gitu loh. Jadi ya Go rutin tuh dia tuh kayak thread gitu kan. Dia ringan, murah, gampang manggilnya gitu kan. Tapi kalau kita udah bicara mengelolanya secara aman, terus terprediksi, terus rapi ya itu nggak sulit banget, tapi intinya cukup menantang lah seperti itu. Jadi misalnya teman-teman udah apa ya, pernah punya pengalaman servernya nge-hack itu gara-gara ada go rutin yang nyangkut gitu kan. Terus atau ada program yang keluar gitu tanpa sempat nyelesain tugasnya gitu kan. Nah, itu teman-teman sudah bersentuhan, sudah masuk gitu kan ke dalam dunia kelamnya konkurensi. Dan seperti itu. Jadi biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Jadi yang pertama itu gini, Go rutin itu murah, simpel gitu kan, tapi nggak gratis, simpelnya kayak gitu ya. Jadi bayangin aja teman-teman tuh misalnya lagi nerbangin apa ya, nerbangin drone gitu, itu gampang ngeluncurinnya itu kan. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu posisinya, nggak tahu kapan ini harus balik gitu kan, ya bakal hilang aja gitu, termasuk hasil kerjaannya. Nah, Go rutin tuh kayak gitu juga. Jadi kayak misalnya gimana kalau function main itu selesai sebelum Go rutin gitu kan. Terus gimana kalau banyak Go rutin nulis ke satu alamat memori yang sama misalnya. Terus gimana misalnya kalau teman-teman tuh pengen tahu gitu semua Go rutin ini udah beres apa belum gitu kan. Jadi itu yang saya sebut tadi ya, Go rutin itu kuat tapi dia tuh perlu koordinasi yang benar, ya seperti itu. Ya analoginya gini loh, jadi Go rutin yang tidak terkoordinasi dengan benar itu ibaratnya kayak proyek-proyek pemerintah di negara Konoha lah. Biasanya kan gitu kan, pas launching tuh, gegap gempita banget gitu kan, tapi akhirnya nanti nggak jelas ini siapa yang ngeberesin gitu kan, kapan selesainya gitu kan, tahu-tahu anggaran habis tapi hasilnya nihil. Nah, Go rutin yang tidak terkoordinasi kira-kira ya seperti itu. Makanya Go rutin itu kalau tidak terkoordinasi dengan benar, itu bisa murah di awal tapi jadi mahal di akhir. Jadi bikin beban di resource gitu. Dia seperti itu. Nah, dibahas sekarang tuh adalah weight group dulu ya, itu mulai dari weight group. Jadi weight group ini buat nunggu banyak Go rutin, ini seperti itu. Jadi dalam sync ya, kalau teman pakai Go itu kan ada sync weight group. Sync weight group itu kayak alarm pengingat jumlah tugas. Misalnya kita bilang, saya punya 5 Go rutin, nah berarti kan ini program bakal nungguin sampai semuanya beres. Jadi tipsnya gimana, selalu gunakan Defer WG Done gitu kan di dalam Go rutin. Harus dalam Go rutin gitu ya, dan jangan pernah naruh WG add di dalam Go rutin, harus sebelumnya gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu ya, jangan nambah WG add di tengah-tengah lah, tipsnya seperti itu. Nah selanjutnya itu channel, jadi channelnya lebih dari sekedar pipeline lah ya. Jadi channel itu bukan cuma buat ngirim data, tapi juga buat koordinasi. Malah justru tugas pentingnya itu channel itu buat koordinasi. Jadi teman-teman tuh pakai channel buat sinkronisasi Go rutin, buat broadcast sinyal berhenti, sama buat
pola fan in dan fan out ya seperti itu. Dan intinya channel itu dia tuh thread safe lah ya. Jadi dia tuh bisa ngegantiin banyak kasus penggunaan mutual exclusion atau mutek. Dan dalam channel tuh ada istilah buffer sama unbuffer. Simpelnya gini, kalau buffer tuh dia tuh asinkronus sampai penuh, tapi kalau unbuffer tuh harus sinkron, ya seperti itu. Dan jangan lupa buat nutup channel. Jadi gunakan close CH. Pokoknya nanti semua saya tulis di ini ya, coding-codingnya di layar, teman-teman tinggal lihat aja ya. Jadi tipsnya gini, teman-teman harus pakai close CH itu dari pengirimnya ya, jangan dari penerimanya. Gampangannya seperti itu. Jadi dia buat ngontrolnya gitu loh. Seperti itulah ya. Nah, selanjutnya itu adalah konteks. Jadi konteksnya yang mengendalikan pembatalan sama timeout gitu. Nah, jadi paket konteks di Go itu bisa banget buat bantu kita itu buat misalnya yang pertama tuh ngebatalin Go rutin kalau dia request-nya ditinggal ya. Kalau dia request-nya ditinggal tuh bisa. Terus juga kita pakai konteks itu buat timeout untuk pemanggilan eksternal sama buat propagasi pembatalan antar service ya seperti itu. Nah, tipsnya gimana? Tipsnya tuh teman-teman harus pakai konteks itu gini, dengan diterusin ke bawah terus ya, dipas ke bawah terus, jangan disimpan di global aja. Gampangannya seperti itu. Nah, selanjutnya itu yang tadi udah saya sebut ya, fan in sama fan out. Fan out itu gampangannya satu produsen banyak yang kerja, tapi kalau fan in itu banyak sumber satu pengumpul. Gampangannya seperti itu ya. Dia ini buat pemanfaatan CPU yang lebih efisien itu kan sama buat distribusi tugas paralel. Ya seperti itu. Nah, di sini teman-teman harus pastiin terus output channel itu ditutup setelah input selesai. Itu tipsnya. Nah, selanjutnya tuh adalah reusable worker pool. Ibaratnya tuh gini, kayak kita mau ngeproses banyak job paralel tapi dengan jumlah pekerja yang terbatas. Jadi kan misalnya kita apa ya, kan dalam penentuan itu kita harus ngetes-ngetes juga kayak load testingnya segala macamnya, penggunaan resource-nya gitu kan. Nah, misalnya terdapatlah kita tuh cuma bisa bikin misalnya cuma untuk satu proses ini udah paling ideal, nggak kebanyakan, nggak kekurangan tuh adalah 5 guru rutin misalnya. Nah, ketika teman-teman seperti itu ya teman-teman bisa tinggal yang tadi saya sebut menggunakan istilahnya tuh reusable worker pool. Nanti ya ada code-nya saya taruh di layar lah ya. Jadi ini gampangannya itu adalah yang dilakukan di code itu adalah ibarat kayak misalnya kita ada buka laundry gitu, toko laundry gitu ya. Toko apa sih bilangnya jasa ya, jasa laundry itu kan. Tapi kita cuma punya 5 mesin doang, 5 mesin cuci doang sama 5 pengering gitu kan. Nah, di sini kan di situ bakal apa ya? Kita dapat ada order gitu kan, drop banyak job gitu kan. Tapi yang ngerjainnya tuh ya tetap 5 aja. Berarti kan nanti diproses secara paralel dan tertib gitu loh, biar ini tetap bisa jalan. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah debugging race condition gitu kan. Jadi kalau kita fokus ke konteks ini ya, go rutin, race condition itu ya terjadi misalnya ada 2 go rutin dia akses source yang sama atau variabel yang sama lah gampangannya gitu kan. Nah, di sini kita bisa pakai race detector dari Go ya, ada apa ya, ada go run min race main.go misalnya, terus ada go test min race gitu kan. Nah, ketika memang terjadi suatu race condition di sini kita ya kayak tadi kita bisa pakai channel seperti yang udah disebutin tadi, tapi kalau misalnya channel belum cukup, ya kita pakai yang namanya si mutex yang tadi udah disebut juga, mutual exclusion itu dari sync juga gitu kan. Ibaratnya gini lah, ibaratnya tuh teman-teman lagi sama teman-temannya berdua atau misalnya bertiga gitu kan, lagi ngedit satu file yang sama di spreadsheet gitu, terus nggak saling taruh koordinasi gitu kan barengan, nah, satu ada yang nulis, ada yang ngapus, ada yang nambahin kolom gitu ya, hasilnya bisa berantakan gitu kan. Nah, sama itu kalau go rutin kita nggak pakai mutex kalau dia digunain barengan gitu loh. Jadi ya bakal berantakan. Jadi mutex itu benar-benar buat ngebatasin bukan ngebatasin, ngemastiin suatu thread itu selesai dulu. Gitu. Intinya seperti itu ya. Nah, gimana sih Bang nentuin jumlah go rutin yang baik gitu kan? Ya, gampangannya gini ya. Jadi kayak seperti saya bilang sebelumnya, go rutin itu emang gampang, murah, ringan gitu kan, tapi ya nggak gratis. Jadi kalau terlalu banyak bikin go rutin itu bakal bisa bikin ya gampangannya CPU tracing lah ya. Jadi kalau dia tuh CPU bound itu bakal kena CPU tracing, terus memorinya bisa bengkak karena setiap stack itu bakal apa ya pakai go rutin gitu kan. Terus juga apa namanya?
ya dia juga bisa neken ke garbage kolektornya si Go gitu loh kalau udah kebanyakan gitu kan. Jadi yang pertama itu ya kita harus pertimbangin jenis bebannya. Dia ini CPU bound atau dia tuh input output bound. Itu kita harus detail di situ, harus benar-benar teliti. Jadi kalau misalnya dia CPU bound gitu kan, jadi misalnya kayak komputasi berat gitu kan, terus encoding, terus hashing gitu kan, ya berarti oh ya itu kasusnya kayak misalnya teman-teman tuh bikin service buat image processing gitu kan. Nah, di situ ya kita nanti buat nentuin go-routinenya kita pakai eee, package runtime 6 CPU lah, kayak seperti itu. Jadi, gini, kalau dia tuh CPU bound berarti kan dia tuh setiap go-routin bakal aktif terus dan dia bakal makan core gitu kan. Nah, misalnya teman-teman punya 8 core gitu ya, buat 8 go-routin tuh udah optimal, ini seperti itu. Jadi kalau lebih dari itu ya bakal berebut CPU-nya gitu loh dan bisa bikin overhead di konteks switching-nya, seperti itu. Terus misalnya kalau itu tadi kalau dia CPU bound kan, kalau misalnya dia itu input output bound gitu. Kayak misalnya HTTP request gitu kan, terus DB query, terus ngebaca sama menulis file gitu. Kalau ini dia input output bound ya, bukan CPU bound. Nah, kalau yang kayak gini ya kita bikin worker apa ya misalnya tuh, oh ya contohnya dulu ya lupa. Contohnya itu kayak misalnya kita bikin worker yang ngambil data dari API eksternal. Nah, itu dia ini input output bound, bukan CPU bound gitu kan. Nah, di sini jumlah go-routinnya gimana? Umumnya sih kita ngitungnya adalah 2 kali sampai 10 kali jumlah core-nya aja. Misalnya kita tadi CPU-nya 8 core gitu kan ya, kita bisa mulai dari 16 sampai 80 go-routin gitu buat yang optimal, seperti itu. Alasannya gimana ya? Karena saat dia nunggu input output kan go-routin itu nggak lagi aktif di CPU, dia seperti itu. Jadi dia nggak bakal rebutan core gitu kan. Terus Go tuh udah ada Go scheduler cerdas gitu kan, dia bakal suspend Go rutin waktu apa ya, waktu blocking gitu kan sama ngasih CPU ke Go rutin lain, gampangannya kayak gitu. Jadi kita bisa punya lebih banyak worker lah tanpa ngebuat si CPU-nya tuh overload-nya seperti itu ya. Tapi ya tetap masih perlu batasan itu kan, jadi jangan spawn ribuan sekaligus tanpa rate limiter ataupun worker pool. Tetap kita harus ya teliti dan testing-testing juga, ini seperti itu. Tapi itu tadi hitungan kasarnya kayak gitulah ya. Terus juga itu tadi ya terkait saya udah sebut worker pool, jadi ya pokoknya gunakan worker pool lah buat kontrol ya. Kita harus pakai worker pool. Duh, susah banget bahasa Inggrisnya. Jadi gini kayak misalnya kita harus proses 10.000 job misalnya gitu ya, 10.000 task gitu kan. Nah, tapi pakai worker pool dengan 50 go rutin. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi ini tuh kita bakal bisa proses secara paralel terbatas gitu. Jadi nggak langsung buka 10.000 go rutin, ini seperti itu. Jadi ini tuh jauh lebih stabil lah dan lebih hemat resource gitu kan. Jadi dia ini cocok dipakai buat CPU bound ya, terus apalagi input output bound gitu kan. Jadi tinggal pilih ini input output saya bikin IO aja kali ya daripada input output susah banget nyebutnya. Intinya gitu tadi ya. Jadi dengan worker pool ini itu cocok banget dipakai buat CPU bound ataupun IO bound gitu kan karena bisa kita atur lewat dengan ukuran pool. Jadi seperti itu. Nah, terus teman-teman itu gunain yang namanya observasi real time gitu kan. Jadi misalnya pakai pproof, terus pakai runtime 6 go rutin gitu kan. Terus ya kita juga harus log durasi processing-nya gitu kan. Kenapa? Karena ya nggak ada jumlah pasti buat semua kasus gitu loh. Terus juga kita perlu ukur dan tuning terus berdasarkan beban nyatanya seperti itu. Terus juga kita perlu lihat memory usage gitu kan. Terus gizi pause-nya itu kan. Terus jumlah go rutin aktif itu perlu kita monitoring terus lah seperti itu. Jadi dalam kondisi tidak ideal gitu kan, mulailah dengan jumlah go rutin yang kecil lah seperti itu. Terus kita lakukan load testing dulu, terus kita pantau performa dengan tadi ada 6 go rutin gitu kan. Terus ya kita baru scale bertahap tuh sampai dapat apa ya, batasan itulah, kita nanti bisa pasang batasan sama timeout-nya. Kira-kira gitulah ya tips gimana kita nentuin apa namanya tuh jumlah go rutin yang baik. Ini seperti itulah ya. Nah, gimana ngerancang go rutin Bang yang benar gitu kan? Ya di sini kita bakal ngomongin dalam high levelnya aja ya. Jadi yang paling simpel dalam high level tuh ya kita desain arus data sama koordinasinya. Ya kayak misalnya kita buat dulu nih diagram sederhana kayak misalnya produser, worker go rutinnya, terus agregatornya gitu kan. Jadi pastiin semua go rutin itu punya awal dan akhir yang jelas nih seperti itu. Terus kedua itu koordinasikan terus ya selalu koordinasi gitu loh dengan kayak tadi sync wait group gitu kan. Kalau misalnya kita nunggu semua selesai, terus misalnya kita pakai konteks-konteks gitu kan buat cancel dari atas ke bawah.
terus misalnya kita pakai channel gitu kan buat komunikasi yang aman antar guru rutin ya, bahkan tadi ya sampai kita pakai mutual exclusion buat kita mengisolasi satu pergerakan guru rutin sampai selesai, itu seperti itu. Terus juga tadi ya, yang ketiga itu gunakan worker pool gitu kan. Jadi ini buat kita menghindari ledakan jumlah guru rutin gitu. Jadi kita buat sistem antrian plus sejumlah worker yang tetap. Ini seperti itu. Terus selanjutnya yang keempat itu adalah kita tangani error sama panik gitu kan. Jadi setiap guru rutin tuh harus tanggung jawab sama errornya gitu loh. Terus juga kita perlu gunakan yang namanya recovery gitu loh. Recover, paketnya itu recover kurung-kurung gitu kan. Supaya apa ya, supaya gini loh, supaya guru rutin tuh nggak bakal matiin proses utama gitu. Jadi kalau ada yang error di guru rutinnya itu dia nggak bakal ngeganggu proses utama. Dia seperti itu. Terus juga ya tadi pasti ya monitoring sama logging gitu kan. Jadi ya tambahin log lah setiap guru rutin itu start sama stop gitu kan. Terus juga dalam production ya kita pakai tools lah, observability gitu kan kayak Pipro, Prometheus gitu kan sama ya OpenTelemetry ya gitu-gitulah ya. Dan hindari go rutin yang nggak pernah selesai, itu bakal yang namanya memory leak, nanti meledak gitu kan. Terus go rutin itu dihindari juga di dalam loop yang nggak ada batasnya gitu. Jadi bakal kalau kayak gitu tuh bakal bikin sistem kita cepat overload gitu. Terus juga hindari channel tanpa penerima, itu akan terjadi deadlock. Ya seperti itu. Ya, jadi kira-kira gitulah ya. Jadi konkuren tuh emang kekuatan utama dari Go, tapi kalau kita cuma apa ya, kalau kita tuh bisa gitu ngedesainnya dengan benar gitu kan. Jadi bukan asal lempar Go rutin aja kayak misalnya kita lempar proyek tanpa ada perencanaan sama sekali itu nggak bisa gitu kan. Jadi mulailah buat apa ya, upgrade mental modelnya teman-teman lah ya, kayak misalnya ya gunakan Go rutin dengan bijak gitu kan, koordinasikan pakai white group, komunikasi lewat channel gitu kan. Kendalikan lewat konteks, terus juga isolasi dengan mutex seperti itu, dan juga ya skalakan lewat fan in sama fan out sama worker pool. Intinya seperti itu. Jadi jangan cuma bikin go rutin doang, tapi emang harus desain sistemnya dulu, ini seperti itu ya. Karena ya tadi ya konkurensi yang bisa diprediksi itu ya sama dengan konkurensi yang bisa konkurensi belibet banget ngomongnya. Jadi konkurensi yang bisa diprediksi itu ya sama dengan konkurensi yang bisa diskalakan nantinya, gitu gampangannya ya. Jadi ya gitulah ya, kira-kira dari saya, mudah-mudahan ini insyaallah bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa buat support terus Backend Magang dengan subscribe, like, dan share, karena dengan support dari teman-teman tentunya Backend Magang bakal semakin semangat buat berbagi pengalaman kerjanya dalam bentuk video-video seperti ini ataupun ya ebook-ebook yang saya tulis gitu ya. Dan tentunya jangan lupa share karena siapa tahu ada teman-teman kita yang lagi butuh sesuatu atau lagi ada mengalami masalah tertentu yang mungkin bisa kebantu dari video-video saya. Jadi gitu aja dari saya. Terima kasih. Salam back end maga.